yang pertama, emang betul Papa tuh percaya ada keselamatan tuh di luar Yesus. Karena itu banyak yang orang kira Papa tuh pendeta Kristen progresif. Emang bener Pak? Jadi yang suka ikut semangat pagi, setiap pagi doanya di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Ya ikutin ibadah minggu, selalu nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus. Jadi itu sudah final. Jadi kalau kayak gitu apakah yang masuk surga itu orang Kristen aja? Karena kan kalau kita ngomong Yesus juru selamat, oh berarti cuma orang Kristen nih kayaknya yang masuk surga. Itu gimana? Tapi Salam lechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan klarifikasi daripada Pak Pendeta Gilbert Lumaindo. Ya, dalam sebuah podcast GBI Glow, kalau nggak salah, tentu ya milik GBI ya. Karena memang ini udah banyak sekali yang mengecam apa yang menjadi narasi Pendeta Gilbert di sebuah podcastnya dengan Dr. Richard Lee. Tentu teman-teman sekalian, saya secara pribadi pun telah membahas hal itu dan ia mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Pendeta Gilbert itu merujuk kepada Kristen progresif. Kenapa? Karena dalam diskusi tersebut terhadap imannya sendiri dia sangkal. Kenapa saya mengatakan dia menyangkal imannya? Karena menganggap bahwa di luar Yesus itu ada keselamatan. Dan narasi ini, statement ini membuat Dr. Richard Lee semakin mantap dalam kemualafannya. Itu sebabnya dalam podcast itu Dr. Richard Lee mengatakan, kalau memang semuanya sama Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tidak masuk Islam saja? Kenapa muncul pertanyaan demikian? Karena ada narasi dari Pendeta Gilbert mengatakan bahwa semua sama gitu loh. Surga itu bukan hanya milik Kristen. Itu artinya bahwa ada keselamatan, ada cara untuk memperoleh surga di luar Yesus. Nah ini yang kemudian keliru. Ya. Dan banyak sekali yang kemudian YouTuber Kristen menanggapi hal ini. Nah teman sekalian, sebelum kita membahas ini, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan klarifikasi daripada Pendeta Gilbert yang ada berikut ini. Kalau kita ngomong Yesus juru selamat, oh berarti cuma orang Kristen nih kayaknya yang masuk surga. Itu gimana? Tapi tadi ada kalimat yang perlu kita klarifikasi, katanya ayam sayur. Nah gimana tuh? Ayam sayur. Jadi kalau Dad beranggapan begini, kita tidak pernah perlu klarifikasi. Kenapa tidak pernah perlu klarifikasi? Karena the people who trust you doesn't need that. Orang yang memang percaya sama kamu nggak perlu itu. Tetapi orang yang memang nggak suka sama kamu, haters kamu, juga tetap akan memelintir persoalan apapun yang kamu klarifikasi. Jadi untuk itu dia nggak perlu klarifikasi. Dia cuma beranggapan begini, bahwa kita ini surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau orang mau bilang kita ayam sayur, ya biarin aja gitu. Itu kan pandangan mereka gitu kan. Kalau orang, masa kita mesti sumpah-sumpah, saya berani loh gitu. Saya berani loh gitu. Buat iya nggak apa-apa kan itu. Setiap orang boleh menilai gitu. Tetapi jelas dalam perkataannya gitu. Nah kalau orang tanya, bagaimana dengan pendapat bahwa apakah hanya orang Kristen yang masuk surga gitu. Nah Yesus gak pernah bilang, Alkitab gak pernah bilang. Jadi yang perlu adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Nah banyak orang mungkin bilang, wah Gilbert ini gak jelas gini. Jelas kok. Dad bilang siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan menghendaki. Nah Tuhannya ini siapa? Loh, udah jelas dong. Tuhan Gilbert ya, Tuhan Yesus ya kan. Masa ya kan kalau kita kayak ngomong negara saya, ya kalau kita Indonesia orang udah tahu Indonesia. Kalau saya bilang Tuhan, ya udah pasti tahu Tuhan itu Tuhan Yesus. Yang nggak tahu itu kan cuman yang memang mau cari perkara saja gitu kan intinya gitu. Nah, lalu kalau ditanya, tapi kenapa nggak jelas? Loh, sangat jelas kok gitu dalam podcast itu kita bukan
ngomongnya nggak jelas, kita ngomongnya jelas. Dad bilang gini, yang bisa masuk surga hanyalah yang Tuhan kehendaki. Itu jelas. Nah ayatnya Matius 11 ayat 27. Tim media boleh tolong nggak Matius 11 ayat 27? Mana nih bacanya nih? Matius 11 ayat 27. Yang mana ayatnya? Halo? Ya. Nah, ini dia. Semua telah. Saya yang baca dulu lah. Matius 11 ayat 27. Dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi Yesus sendiri yang bilang, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Gitu. Jadi siapa yang bisa selamat? Kan Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Nah siapa yang bisa selamat? Orang yang mengenal anak gitu. Nah siapa yang mengenal anak? Orang yang Allah berkenan gitu. Jadi siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan kehendaki gitu. Ya kan sesimpel itu gitu. Nah kita tahu siapa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 3 ayat 16 bilang karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Jadi kita harus belajar bukannya pengecut, bukannya penakut. Kita harus belajar saling menghargai. Jadi di rumah orang jangan kita acak-acak rumah orang, ya kan? Yes. Di rumah orang biarlah kita membawa relasi yang bagus dan membawa kabar damai sejahtera. Karena intinya banyak orang pikir penginjilan itu ketemu setiap orang, Yesus masuk Tuhan Kristen, loh. masuk Kristen. Kalau enggak mati masuk neraka gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian itulah video yang kalian sudah saksikan bersama dalam klarifikasi Pendeta Gilbert. Ya, dalam narasi yang dibangun saat ini, ya saya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert ini suatu hal yang benar, ya kan? Namun kenapa ketika berhadapan dengan non-Kristen, ya seperti Dr. Richard Lee, ini kan podcast bukan masalah Anda kemudian menghargai rumah orang, sopan di rumah orang. Anda diundang sebagai narasumber, ya kan? Maka Anda harus bisa memberikan pertanggungjawaban atas iman yang ada padamu, Pak Pendeta Gilbert, ya. Mohon maaf. Makanya ketika kita belajar dalam 1 Petrus 3:15, di mana di sana ada yang namanya apologia, ya. Dikatakan hendaklah kamu ya bisa memberikan pertanggungjawaban atas iman dan pengharapan yang ada pada kamu. Artinya berapologia, apologet. Ketika Dr. Richard Lee menanyakan hal itu, seharusnya Pak Pendeta mengatakan bahwa jelas ya dalam iman saya, kan gitu dia. Tanpa harus menyinggung pendeta Dr. Richard Lee. Tapi Anda kemudian harus berkata bahwa ya dalam perspektif iman kekristenan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, surga itu tidak sama. Dalam podcast itu kan Anda mengatakan bahwa surga itu sama. Ya kan? Jelas beda. Surganya Islam dan surganya Kristen itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Emangnya di Kristen, surga, konsep surganya kita itu ada 72 bidadari? Ada wig-wig? Ya kan? Barangkali kalau Pendeta Gilbert mengatakan itu, maka dengan lantang saya akan katakan Anda sesat. Karena Yesus Kristus mengatakan bahwa kita hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin-mengawin. Ya kan? Karena tidak lagi ada kedagingan di sana. Makanya Yesus katakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Ya. Jadi selain kitab suci menghakimi Anda dan saya juga sebagai hamba Tuhan akan mengatakan hal yang sama. Kamu sesat jika kamu mengatakan surga Kristen dan surganya Islam itu sama. Jelas berbeda. Jelas berbeda. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita identifikasikan bersama apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert di podcast tersebut ya. Mengatakan bahwa Dr. Richard itu nggak apa-apa kan hanya mualaf gitu ya. Ya sedang mencari keselamatan gitu. Ya. Nanti kan ada waktunya Bapak untuk dia kembali karena ini ibarat anak yang hilang. Nggak cocok Pak Pendeta. Ketika dikategorikan sebagai anak yang hilang kepada Dr. Richard Lee. Ya kan? Itu bukan berbicara pindah agama. Tapi dia ini berbicara meninggalkan
Gitu loh. Orang tua mengambil harta miliknya. Kan anak yang hilang kan begitu. Ya kan? Tetapi hal ini berbeda dengan Dr. Richard Lee. Karena Dr. Richard Lee jelas-jelas murtad dong. Dia adalah seorang Kristen dong. Dia sudah dibaptis kan. Dia sudah mengecapkan sesuai dengan yang dikutip tadi itu Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6 ya kan. Kayak dikatakanlah yang murtad lagi. Tidak mungkin mereka dibaharui sekali lagi. Gitu ya. Karena mereka akan menyalibkan anak Allah yang kedua kali dan mereka menghinanya di muka umum. Artinya dia sudah menjadi percaya pada Yesus, telah dibaptis, lalu kemudian murtad. Nah ini, ya, jadi harus tegas. Jadi itu yang dikomentari. Saya melihat ya teman-teman semua ada banyak, ada Lois Prasetyo, ada Joshua Tewu, ada Kristen, apalagi itu ya, banyak sekali dari pihak YouTuber Kristen yang kemudian membahas narasi daripada pendeta Gilbert ini. Nah, klarifikasi yang disampaikan di podcast tadi yang kita tonton, saya kira itu adalah sebuah pembelaan gitu ya. Jadi sekali lagi ada yang komentar ya di video saya sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya pendeta Gilbert ini karunianya untuk berkhotbah. Ya jadi barangkali Pak Pendeta Gilbert di situ saja gitu ya kan. Karena dari khotbah-khotbah pendeta itu banyak ya jiwa-jiwa dipulihkan, dikuatkan gitu ya. Tetapi kalau kemudian Anda masuk dalam ranah apologet, ya akan mempertanggungjawabkan iman, barangkali tidak masuk gitu ya. Karena Anda nggak berani menyatakan imanmu di hadapan Dr. Richard Lee. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang Anda klarifikasi itu berbeda sekali dengan apa yang Anda sampaikan di podcastnya Dr. Richard Lee. Nah jadi teman-teman sekalian, silakan teman-teman, saya tidak tahu ya mana yang kita percayai dari pendeta Gilbert ini. Apakah klarifikasi ini atau videonya di Dr. Richard Lee? Karena seakan benar apa yang dikatakan oleh netizen yang beberapa komentar di akun saya mengatakan bahwa ini pendeta Gilbert itu kayak bunglon, suka berubah-ubah. Ya suka berubah-ubah. Jadi ketika berbicara ke itu ya jadi ayam sayur, dan memang itu nyata. Ya, perhatikan Dr. Richard Lee, ngundang Feliciao, ngundang Ustadz Dery Sulaiman. Itu mereka belak-belakan bahwa keselamatan surga itu hanya milik Islam dan kebenaran itu yang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi hanyalah Islam. Gitu. Dengan terang-terang mereka menyatakan itu. Kenapa pendeta Gilbert yang selama ini diagung-agungkan oleh para fans kekristenan yang senang dengan Anda, lalu Anda membuat mereka kecewa? Bukan hanya saja saya, tapi semua yang komentar di akun saya, ya 80% ya di video-video saya sebelumnya itu adalah orang-orang Kristen yang mengagumi Anda sebelumnya, tapi blunder, mereka bilang ini kayaknya blunder ini. Ya, kenapa kemudian pengajarannya seperti ini gitu? Artinya mereka kecewa dalam hal itu. Maka memang perlu ya, klarifikasi itu perlu. Ya bahkan saya bantu juga untuk menampilkan video klarifikasi Anda ini. Ya jadi menurut saya ya pesan saya adalah lebih berhati-hati lagi ke depannya. Gitu. Jangan takut untuk menyatakan iman kita. Jangan hanya demi toleransi lalu iman kita, doktrin primer dalam iman kita lalu kita abaikan. Gitu. Sehingga orang-orang awam akan tersesat dan menganggap bahwa semua agama sama dong. Makanya tidak salah Dr. Richard Lee bilang kalau memang sama, kenapa Bapak Pendeta tidak pindah jadi Islam? Kan sebenarnya malu dong ya. Baik ya teman-teman sekalian, silakan ya. Apa komentar Anda sesuai dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert? Silakan tulis di kolom komentar. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.